anak yang hilang, seorang anak bungsu yang meminta warisan, menghambur-hamburkan uang, tiba-tiba dia balik lagi dalam keadaan kere, dalam keadaan yang berbau karena bau kandang babi. Apa yang terjadi? Bapak menyambut dari jauh. Dua cerita ini menggambarkan bagaimana cinta kasih Allah yang tidak berkesudahan, cinta kasih Allah yang setia. Hari ini saya mau bersyukur bisa bergabung dengan PD Haleluya malam ini. Silakan Mas. Saya ucapkan profisiat kepada para peserta SHGR malam ini. Kenapa? Karena saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Sebab Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hadir malam ini, percaya atau tidak, karena dikirim oleh Allah ke dalam ruangan ini. Supaya apa? Supaya memperoleh sesuatu yang Allah mau pesankan, yaitu hidup yang berubah. Mari, oh ini. Nah, next. Oh, hari ini saya dapat giliran, yaitu cinta kasih Allah. Shalom. Shalom. Salam damai dan sukacita. Ya, salam damai dan sukacita. Kiranya sukacita kita selalu berlimpah-limpah hari ini, kapanpun dan dimanapun. Amin. Seminar Hidup Baru dalam Allah adalah pada sesi ini adalah cinta kasih Allah. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rudi Susanto. Saya dikirim atau diutus oleh FKPP, Forum Komunikasi Pengajar dan Pembinaan, Badan BPK PKKKAJ, dan saya sendiri dari komunitas PDPKK Bidara Cina. Nah, Bapak Ibu yang minggu lalu masih ingat ya, yaitu di pendahuluan saya bagi kelompok. Kelompok A masih ingat? Remaja tanggap. Re-nya apa? Re-nya apa? Ya, Allah menginginkan kita apa? Agar hidup berbahagia. Aku datang untuk memberi mereka hidup yang berkelimpahan. Ma-nya apa, Ma? Kelompok B dibantu kelompok B. Masalah kita. Masalah kita adalah jatuh di dalam dosa. Ja-nya boleh dibantu, Pak? Ya, jawaban Allah. Karena Allah memutus putranya yang tunggal supaya apa? Supaya terjadi hubungan yang sebagai perantara Tuhan Yesus dengan manusia yang berdosa, terjadi penebusan supaya terjadi rekonsiliasi dengan Allah. Remaja. Kemudian ini grup B. Tanggapan. Oh ya, tanggap kita. Tanggapan kita apa? Tanggapan kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Yes. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu tanggapan kita adalah remaja tanggap minggu lalu. Baik, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu saya ingatkan SHGR ini terdiri dari 7 sesi. Saya berada di cinta kasih.
Oh, sorry. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, pergumulan dan sebagainya, ketika pada sesi 1 ini mungkin masih dalam keadaan cemberut, penuh persoalan, penuh beban, ya. Di dalam SHD hari ini, ikutlah sesi demi sesi. Karena kita akan diproses satu organisasi, dan ini sesi demi sesi akan mengantar Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk dirubah menjadi serupa Kristus. Artinya Bapak akan menjadi penuh senyum, penuh tawa, penuh sukacita, penuh damai. Oleh karena itu, syaratnya apa? Dari begini menjadi begini. Syaratnya apa? Hadir 100%. Hadir 100% artinya apa? Hadir, tidak boleh lompat-lompat untuk datang ke tempat ini setiap minggunya, ya. Artinya tidak boleh on off. Lalu hadir 100% artinya adalah membuka hati, membuka pikiran. Oke? 100% lagi hadir artinya bahwa kita semua nanti ketika sesi sharing tidak ada yang absen sharing, ya. Itu yang disebut hadir 100%, supaya kita penuh dengan sukacita dan damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesi 1 ini materi bahasanya adalah cinta kasih Allah. Allah bukanlah pribadi yang tak terjangkau. Dan yang kedua adalah langkah memperbaiki relasi dengan Allah dan sesama. Dan waktu kita yang ketiga adalah waktu kita untuk berubah. Yang pertama adalah Allah bukanlah pribadi yang jauh. Ya, dari jauh Allah Tuhan menamakan diri kepadanya, aku mengasihi engkau, ya, dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Cinta kasih Allah, Bu. Cinta kasih Allah itu apakah bisa dilihat? Dirasakan. Luar biasa. Cinta kasih Allah bisa dirasakan, tapi kadang-kadang. Apakah cinta kasih Allah bisa dipegang? Tidak bisa dipegang. Kalau bisa dilihat tadi di mana, Bu? Caranya melihat? Dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita sehari-hari. Oh, terus Tuhan menilai, gitu ya. Tuhan Allah terus menilai perbuatan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi cinta kasih Allah itu apakah bisa dipegang? Apakah bisa dilihat? Apakah bisa dirasakan? Kalau Bapak masih punya mama papa, Pak Jenny masih punya mama papa, ya. Untuk membuktikan bahwa cintanya mama papa kepada Pak Jenny itu, kira-kira Pak Jenny apa yang dilakukan? Mama dan papa Pak Jenny apa yang dilakukan untuk Pak Jenny? Kasih sayang. Kasih sayang. Jawabannya bisa dirasakan, ini kan, karena sesama manusia bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau cinta kasih Allah yang dilakukan oleh Allah kita menjadi kendala, sehingga menjadi pertanyaan, Allah apa secara pribadi apakah bisa saya nyatakan di dalam hidup saya? Kan Allah nggak bisa dipegang, Allah nggak bisa dilihat. Karena apa?
karena perbuatan yang dilakukan Allah sebetulnya ada di kitab suci. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, inilah diceritakan tentang cinta kasih Allah. Nah, Allah bukanlah pribadi yang tak terjangkau, dibuktikan oleh Allah seperti tadi Bu ya, dibuktikan bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba di dalam Alkitab, yaitu tentang Kejadian. Begitu besarnya cinta kasih Allah kepada manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan suatu kewenangan penuh untuk mengelola namanya Taman Firdaus. Bisa mengelola Taman Firdaus, yaitu dia bisa memberikan nama-nama terhadap ciptaan Allah yang ada di taman itu. Ya, Allah itu saat ini pun kepingin apa? Seperti kehidupan saat pada waktu di Taman Eden. Allah bisa kongko-kongko, Allah bisa bersenda gurau, Allah bisa curhat, ya, manusia bisa saling isi mengisi kekurangan dan kelebihan yang ada. Jadi saat itu Allah sudah memberikan cinta kasih-Nya. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengingkari, manusia mengingkari persatuan dengan Allah yang demikian baiknya Allah, tapi diingkari dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, yaitu makan buah terlarang. Apa yang terjadi? Hubungan antara relasi Allah dengan manusia akhirnya putus. Tetapi satu hal, walaupun manusia yang berdosa ini sudah diusir dari Taman Firdaus, Allah masih perhatian. Coba Kejadian 3 ayat 21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ya, dari binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa yang cuma berpakaian dari daun, ketika diusir, Tuhan masih tidak rela loh. Ya, Allah kita itu Allah yang manis, Allah kita itu so sweet sekali. Walaupun dia dalam keadaan berdosa, tetapi masih diperhatikan dengan memberikan pakaian, mengenakannya lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun Allah begitu kecewanya terhadap manusia, sebenarnya seperti itu ya. Bapak tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar.